Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar Timnas Indonesia, para penggemar voli Indonesia, dan juga khususnya apa kabarnya para fans Rifa Nurmulki. Hari ini saya akan membahas tentang Rifa Nurmulki yang terancam tidak bisa menjalani debut bersama Wolfsdog Nagoya di Liga Jepang. Bahkan Rifa Nurmulki terancam tidak bisa bermain untuk Wolfsdog Nagoya sampai bulan Januari tahun 2025 nanti. Sebelum kita membahas apa yang terjadi pada Rifa dan bagaimana situasi yang akan dialami oleh Rifa Nurmulki, saya akan membahas dulu tentang Liga Jepang atau SV League. Jadi SV League atau kasta tertinggi Liga Jepang itu akan dimulai sebentar lagi, tepatnya pada tanggal 11 Oktober tahun 2024 dan akan berakhir pada bulan Mei tahun 2025 nanti. Seperti biasanya, Liga Jepang atau SV League itu akan diikuti oleh tim putra dan juga diikuti oleh tim putri. Jadi untuk sektor putra itu akan diikuti oleh 10 tim, termasuk Wolfsdog Nagoya yang merupakan tim diperkuat oleh Rifa Nurmulki. Wolfsdog Nagoya sendiri diharapkan bisa mendapatkan hasil terbaik, syukur-syukur kalau bisa menjadi juara, karena Wolfsdog Nagoya itu diperkuat oleh 4 pemain asing termasuk Rifa Nurmulki dan juga ada Tine Urnaut. Selain itu juga ada Nikmir Abdelaziz. Nah, Wolfsdog Nagoya sendiri sudah memperkenalkan Rifa Nurmulki beberapa waktu yang lalu, tapi saat ini Rifa Nurmulki itu kembali ke Indonesia dan membela Jawa Timur di ajang atau di turnamen voli Kapolri Cup tahun 2024. Setiap tim putra itu akan menjalani pertandingan sebanyak 44 kali selama fase reguler. Mereka akan menjalani laga itu dalam sistem kandang dan tandang atau home and away. Kita tentu bisa membayangkan bagaimana kompetitifnya Liga Jepang dan bagaimana kompetitifnya pertandingan yang akan dijalani oleh semua tim yang berlaga di SV League. Setelah itu 6 tim teratas peringkat 1-6 di fase reguler itu akan lolos ke babak championship di Liga Jepang. Nah, putaran pertama sendiri Wolfsdog Nagoya itu jadwalnya sudah dikeluarkan. Jadi di pertandingan pertama, di putaran pertama, Wolfsdog Nagoya itu akan menghadapi Tokyo Great Bears pada tanggal 12 Oktober tahun 2024. Setelah itu, Wolfsdog Nagoya itu akan kembali bertemu Tokyo Great Bears pada tanggal 13 Oktober atau sehari berselang. Nah, di putaran kedua, Wolfsdog Nagoya itu akan menghadapi JTEKT Sting IG pada tanggal 19 Oktober tahun 2024. Lawan yang sama itu juga akan dihadapi oleh Wolfsdog Nagoya pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dengan jadwal yang semakin mepet, ternyata Rifa Nurmulki itu belum tentu bisa untuk membela Wolfsdog Nagoya untuk berlaga di Liga Jepang atau SV League. Bahkan ini ada isu atau ada rumor bahwa Rifa Nurmulki itu harus menunggu sampai bulan Januari untuk membela Wolfsdog Nagoya berlaga atau bertanding di Liga Jepang. Karena apa? Kita akan membedah bagaimana situasi yang terjadi pada Rifa Nurmulki saat ini. Jadi seperti yang kita ketahui, Rifa Nurmulki itu masih mendapatkan sanksi atau hukuman dari PBVSI dan hukuman itu akan berlaku atau akan berakhir sampai tanggal 31 Desember tahun 2024 besok. Jadi masih ada beberapa waktu bagi Rifa Nurmulki untuk menghabiskan masa hukumannya yang diberikan oleh PBVSI. Rifa Nurmulki sendiri itu dihukum karena saat tahun 2023 lalu dirinya itu bermain di Kapolri Cup tahun 2023. Setelah itu PBVSI menghukum Rifa Nurmulki tidak bisa bermain di pertandingan voli level internasional. Nah, Rifa Nurmulki sendiri itu seperti yang tadi saya bilang sudah datang ke Jepang untuk diperkenalkan secara resmi oleh manajemen Wolfsdog Nagoya beberapa waktu lalu, tapi saat ini dirinya itu kembali ke Indonesia dan membela Jawa Timur di ajang Kapolri Cup tahun 2024. Kalau masih membela di level klub, Rifa Nurmulki itu memang masih diperbolehkan dengan catatan itu adalah turnamen nasional. Tahun kemarin Rifa Nurmulki itu membela Jakarta Stinbin yang berlaga di Proliga tahun 2024. Nah, Rifa Nurmulki itu juga diperkenankan atau masih diperbolehkan membela Jawa Timur di event nasional level nasional. Tapi Rifa Nurmulki yang merupakan pemain binaan dari Surabaya Samator
tidak diperkenankan atau tidak diizinkan membela di level internasional. Nah, setelah laga melawan Riau di babak 8 besar yang diselenggarakan di Gor Terpadu Pontianak, Kalimantan Barat, saat itu Rifanur Mulki itu melakukan wawancara post match. Jadi setelah pertandingan, Rifanur Mulki itu mengaku datang dari Jepang dan kembali ke Indonesia itu untuk meminta dispensasi kepada PBVSI agar hukumannya itu bisa dikurangi. Tujuannya adalah agar Rifanur Mulki itu bisa langsung membela Wolfsburg Nagoya di Liga Jepang tanpa harus menunggu hukumannya itu berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024 nanti. Ini juga sudah ada kutipan atau sudah ada rangkuman dari netizen atau dari para penggemar voli yang mengikuti sesi wawancara post match atau setelah pertandingan antara Jawa Timur melawan Riau di babak 8 besar Kapolri Cup tahun 2024. Dirinya itu menuliskan di Twitter bahwa Rifanur Mulki itu seperti yang tadi saya bilang memang datang dari Jepang ke Indonesia khusus untuk meminta dispensasi atau remisi atau pengurangan hukuman agar dirinya itu tidak harus menjalani hukuman sampai 31 Desember tahun 2024. Tapi bagaimana sikap PBVSI? Ini sudah ada wawancara antara PBVSI, perwakilan PBVSI, tepatnya itu adalah Wakil Ketua Bidang Binpres atau Pembinaan dan Prestasi Laudri Mas Paitela dengan Tribun News pada tanggal 3 Oktober tahun 2024 kemarin. Kita ketahui Laudri Mas Paitela itu merupakan legenda hidup voli Indonesia. Dirinya merupakan mantan toser atau mantan setter timnas Indonesia dalam waktu yang sangat lama. Dan saat ini Laudri Mas Paitela itu dipercaya menjadi Wakil Ketua Binpres di PBVSI. Menurut Laudri Mas Paitela, Rifanur Mulki sendiri saat ini masih menjalani hukuman dari PBVSI dan hukuman itu seperti yang tadi saya bilang di awal masih berlaku sampai tanggal 31 Desember tahun 2024 mendatang. Menurut Laudri Mas Paitela, dispensasi atau pengurangan hukuman itu akan bergantung kepada keputusan yang diambil oleh Dewan Kehormatan PBVSI. Kita ketahui Dewan Kehormatan PBVSI terdiri dari 3 orang, yaitu Hani Surkati, kemudian Yudi Susarianto, dan juga Yulfiansah. Nah, keputusan Rifan untuk bisa mendapatkan remisi atau potongan hukuman itu akan bergantung dari keputusan yang ditetapkan atau diambil oleh Dewan Kehormatan PBVSI itu. Laudri sendiri ketika melakukan wawancara dengan Tribun News mengaku tidak tahu tentang Rifan yang bermain di Jepang. Selain itu juga Laudri Mas Paitela itu tidak tahu menahu tentang dispensasi yang mungkin bisa diterima atau didapatkan oleh Rifanur Mulki agar Rifan itu bisa segera bertanding membela Wolfsburg Nagoya di Liga Jepang musim baru nanti. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan yang terbaik untuk Rifanur Mulki agar Rifan itu bisa karirnya itu di Liga Jepang bisa melejit dan dirinya bisa membawa Wolfsburg Nagoya itu mendapatkan hasil terbaik. Dan juga tidak lupa kita berdoa agar timnas voli Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik, bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.